Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Saya Muhammad Nurul Hajar. Dan saya Muhammad Firdaus. Kita akan ngobrol di ruang Odik, obrolan pendidikan. Kita ngobrol apa nih Pak Fir? Sekarang kita bincang guru, Oh, tentang guru. tentang upah guru, honor guru. Jangan bilang upah lah. Biar nggak kayak Katanya buruh. beberapa orang itu kalau pengen kaya, jangan jadi guru. Gimana menurut pandangannya Pak Fir ini? Justru kalau balik, kalau pengen kaya jadilah guru gitu loh. Kalau definisi kaya itu orang yang tidak banyak membutuhkan apa-apa gitu loh. Nah, orang kan ada bilang begini. Kalau orang sufi kan bilang begini, orang miskin itu orang yang selalu kekurangan. Hmm. Walaupun dia punya mobil 10 pengen 11, punya 20 pengen 30 kan kurang terus. Tapi orang yang kaya, orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ya jadilah guru sebetulnya. Oh, gitu pandangannya ya. Ya dibalik begitu. Sehingga Oke, orang oke. tidak selalu menganggap guru itu menderita gitu. Hmm. Selama ini kan orang selalu menganggap guru itu menderita. Karena mungkin honorariumnya sedikit, sudah sedikit, masih bayarnya per 3 bulan lagi. Ada yang 6 bulan bayarnya. Ada yang Bahkan dibayar per ada 6 bulan. yang Nggak dibayar. sertifikasinya tidak dibayar ya. Nggak dibayar. Terhutang sampai berapa tahun ke sekarang Nggak gitu. dibayar. Sampai aja ingat itu. Ingat ke sertifikasi yang terhutang tahun 2018. Tapi Ya. guru kan miskin-miskin kok. Tetap aja hidup seperti biasa normal. Pak kali ketemu dengan teman-teman guru, itu kalau dihitung-hitung sebenarnya tidak nyucuk loh Pak. Hmm. Jadi kalau HR dari madrasah itu untuk biaya transportasinya saja ke Nggak madrasah cukup. tidak cukup. Mungkin Pak Fit juga ketemu cerita yang begitu Bukan juga. ketemu banyak. Oh, banyak. Artinya gini Kalau loh. Pak Fit gimana? Hitung-hitungan normal. Nah. Misalnya ada guru yang digaji 500, ini maksud tinggi nih 500, karena ada yang 200, ada 300, ada yang 400. Misal digaji 500, dia punya anak, otomatis punya istri kan? Kalau punya anak, berarti dimakan orang 3. Ya. Nah, hitungan kalkulasi dunia nggak bisa ini, nggak masuk. Ya, ternyata guru itu kok hidup gitu. Makanya saya tanya, sampean mestinya kalau dari logika duniawi itu sampean mestinya tidak hidup. Kenapa? Ya tidak mungkin uang 500 bisa cukup sebulan. Tapi kok ternyata sampean hidup dan normal. Normal itu ukurannya misalnya ya makan 3 kali sehari. Ada orang meninggal melayat kan bawa ini. Walaupun misalnya kalau di desa beras satu gantang sekarang sekitar 50 ribuan. Kalau di kota katanya cuma 20 25. Ada orang apa 100 hari, 1000 hari. Pokoknya diundang temen tetap aja hadir dan normal. Istrinya juga berpakaian seperti biasa layaknya Anaknya orang. juga Anaknya juga sekolah gitu. seperti orang biasa gitu loh. Ada kemungkinan selain dapat rezeki dari madrasah, dapat dari sumber yang lain, Pak. Lah ya itu yang kadang-kadang lupa dihitung. Saya pernah bilang ke gini ke guru-guru itu, coba sampean hitung-hitung. Sampean artinya spiritnya ada di madrasah, coba sampean hitung. Sebulan kira-kira sampean dapat berapa rezeki yang diberi oleh Allah? Ya sambil guyon saya bilang begini, coba sampean kalau istilah saya nemu amin panda gitu loh, diundang makan, ada selamatan sebelah. Itu kalau dihitung makan di warung berapa kira-kira bilang gini. Terus diberi rokok orang, diundang ini, dikasih ini, ketemu ini. Justru sampai sering diundang tuh karena sampai ustaz bilang gitu. Kalau enggak guru sampai mungkin enggak diundang gitu. Saya juga pernah ketemu dengan guru itu. Dari madrasah itu sekitar 30 kilo. Jadi kalau bolak-balik 60. 60. Jadi dalam 1 minggu ke madrasah dia 3 hari. 3 hari. Honornya? Dia cuma dapat sebulan 200. 200. Tapi beliaunya itu dia punya usaha lain. Dia punya toko jualan beras. Karena pendapatnya lebih besar dari beras. Tapi karena merasa HR dari madrasah itu sedikit, mendingan berhenti saja. Maka dia memutuskan berhenti. Nah, setelah berhenti, ternyata, loh, kok saya pendapatan toko kok berkurang katanya. Berkurang. Ya.
akhirnya berpikir begini, bagaimana, apa ada kaitannya dengan saya ngajar di madrasah ya? Akhirnya minta lagi ngajar. Lah ketika ngajar lagi, balik lagi rezeki itu. Normal lagi. Normal. Lah ini yang kadang-kadang orang lupa bahwa Allah pasti membalas, bukan insya Allah ini, Allah pasti membalas setiap amal baik yang yang kita lakukan. Ya Allah kan ngasih rezeki gitu. Dan rezeki kan tidak lalu berupa formal gaji sekian, tidak selalu begitu. Kan ini, tapi ini cerita baru ini. Saya dapat ini dari Songsongan. Gimana yang dari Songsongan? Ada guru sertifikasi di Songsongan, saya lupa namanya. Tapi ini saya cuma nggak ketemu orangnya, tapi saya dengar dari kepala madrasahnya cerita ke saya. Guru sertifikasi ini katanya, honor sertifikasinya suruh ambil semua ke madrasah. Dia tidak mau ambil atau tidak mau terima, diserahkan semua ke madrasah. Cuma minta bayaran dari madrasah berapapun. Berapapun. Apa alasannya? Uang madrasah itu berkah, Pak, katanya. Kalau saya terima uang 200.000, walaupun yang saya serahkan itu 1,5 juta, terus madrasah hanya mampu memberi saya 200 atau 150.000, justru yang 250.000 itu bisa melampaui 1,5 juta sebulan. Ini itu, ada cerita ini, ada ini. Agak unik ya, kalau dihitung secara akal nggak bisa. Ini orangnya insya Allah masih ada. Masih ada. Kalau kepalanya masih jelas masih ada. Saya bisa tanya langsung ke dia. Saya waktu itu belum nyebut nama, cuma saya lupa namanya siapa, tapi dia ada di Songsongan, di madrasah apa ya, ada An-Najahnya itu, lupa namanya. Itu mirip-mirip dengan yang saya temui, Pak. Jadi waktu saya di Ganding, itu ketemu sama temen guru. Dia ngajar merangkap TU, gitu. Ini sampai bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, ke UNIR lagi. Ya. Dan cerita ke saya itu sebenarnya tampilan paling jelek, Pak. Pas wisuda itu, anak saya wisuda. Nah, gimana caranya membiayai anak? Pak, cukup dari yang didapat dari madrasah. Ya sebenarnya kalau murni dari madrasah tidak cukup. Cuman saya kan sambil ngangon sapi. Jadi sapi ini, Pak, yang alhamdulillah lah banyak hasilnya. Itu satu hal. Yang lain juga banyak sih ketemu menyambi petani. Loh, yang petani ini sempat saya heran juga karena ketemu di kantor Kemenak. Ada acara apa kesini? Saya daftar haji, Pak, katanya. Oh ya. Oh silakan di sana, kantor kalau mau kasih haji, ya kasih tahu. Kan ini binaan, jadi ketemulah di madrasahnya. Pak, bagaimana Pak bisa mampu daftar haji? Cerita, HR-nya berapa? Sedikit, HR-nya enggak banyak. Jadi 300 ditabung. Ya. Cuman ya bertani. Jadi dari taninya ini banyak yang bisa disisihkan untuk nabung mau daftar haji. Gitu. Lah itu, kadang gini, ada teman guru cerita, ini di Rubaru ini. Saya, Pak, kerjaan saya itu nanam bawang. Nggak luas. Cuma Allah kok yang ngasih, pas saya panen itu pas ada harga mahal. Jadi ketika dia panen, harganya pas mahal. Saya bilang bukan kebetulan mahal, memang Allah menskenariokan seperti itu. Jadi ketika sampean panen ya mahal, walaupun merawatnya juga tidak terlalu karena ini guru, jadi pagi-pagi mungkin cuma sebentar ke sawah, segera pulang karena harus masuk ke madrasah itu. Jadi banyak hal memang yang mungkin di luar akal kita, yang sehingga saya cerita begini biar orang tidak selalu menganggap guru itu menderita gitu, walaupun horornya sedikit. Kan ada cerita begini, ada saya sebut, ada cerita begini. Ini mantan kepala MI, kepala MI. Pak, saya ini sering kali ngalami, tanya malam-malam itu setelah habis sholat isya, rokok tinggal 1 batang. Terus
Kan mulai mikir dalam hati. Kalau di kerokok sekarang, besok pagi habis. Dan saya lagi tidak punya uang. Ya karena nggak bisa tidur, lama-lama ya tak rokok lagi, Pak. Akan habis rokoknya, bisa. Kok sudah nggak tahu sudah besok mau apa, tiba-tiba saya sudah tertidur. Tapi ini seringkali terjadi, Pak. Subuh katanya, baru sholat subuh, sebentar ada assalamualaikum, ada anak kecil datang ke rumah. Apa Cong? Pak Korno terakhir rokok Pak gitu. Dan ini katanya bukan hanya sekali, berkali-kali orang yang beda, Berbeda, bukan sama ya. Gitu. Kok bisa? Kadang saya ketemu di jalan, ketemu di artinya dengan peristiwa seperti ini mungkin tidak masuk akal. Ini bukan berarti juga guru supaya nggak dibayar. Artinya kita harus memahami bahwa pekerjaan guru apapun pasti oleh Allah akan dibalas. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik. Ya butuh makan, dikasih makan lah oleh Allah gitu. Ya kan tinggal begini, anaknya sehat, istri sehat, untuk makan cukup, kan selesai. Yeah. Nah, sejauh tidak punya keinginan yang macam-macam, karena kata syairnya lirik lagunya yang bikin Rendra ini cuma dinyanyikan oleh Iwan Fals itu bahwa keinginan itulah sumber penderitaan. Karena terlalu ingin terlalu banyak, nggak kesampaian, akhirnya menderita gitu loh. Ini yang orang miskin, walaupun dia kaya, gitu loh. Walaupun dia kaya. Maka kata Pak Mahfud MD itu, kalau jadi pejabat, jadi menteri, sebulan walaupun gaji kecil, tapi sebulan take home nya bisa sampai 150 juta gitu loh. Kalau 5 tahun bisa sampai 10 miliaran. Untuk apa korupsi gitu loh. Tapi karena dia hatinya miskin, maka dia korupsi gitu. Sehingga hidupnya menjadi tidak tenang. Jadi yang pertama kalau kita pahamkan itu tentang definisi kaya ya. Ya. Itu tadi. Sehingga di awal tadi disampaikan bahwa justru jadi guru itu berpotensi jadi orang kaya. Karena dia mungkin tidak punya banyak keinginan. Menjadi qanaah sifatnya, kan menjadi nyaman hidupnya gitu. Enggak terlalu ngejar-ngejar yang duniawi terus, walaupun bukan berarti tidak penting dunia itu penting karena memang bekal untuk akhirat dunia itu gitu. Tapi kalau sampai melanggar batas, melanggar aturan untuk memperoleh dunia itu yang jadi masalah gitu. Saya ingat kata teman saya. Gimana Pak? Ini orang bank. Dia ngingetin saya, Om, hati-hati jangan cari uang yang nggak benar katanya. Besok kalau dapat hasilnya nggak dibawa mati, urusannya yang ikut. Urusannya ikut ke kuburan, hasilnya kita tinggalkan di dunia gitu. Dan kita nggak tahu itu dimakan siapa, tapi urusannya kita yang bertanggung jawab. Ini soal guru memang begitu. Orang saya juga ini ya, kok dari dulu ketika belum ada sertifikasi orang mengatakan bahwa guru harus disejahterakan. Ada sertifikasi belum selesai juga kan ternyata. Gitu. Nah ini kalau guru ikut-ikutan, sudah dapat sertifikasi, pengen jadi ASN, sudah dapat ASN ingin gaji naik, ingin jabatan, terus nggak akan selesai. Gitu. Sementara para guru-guru kita yang dulu, saya banyak sekali guru-guru madrasah waktu saya kecil itu kan nggak dibayar. Dan beliau hidup normal. Ya, bahkan sampai sekarang ini masih banyak. Ada ya sih, beberapa saya temukan hanya diberi makan siang. Ya. Ada. Maksudnya normal itu gini lah. Sama dengan tetangga. Ukuran tetangga yang sama-sama. Bukan guru yang kaya. Dia artinya dia gak miskin-miskin amat gitu loh. Walaupun tidak terbilang kaya. Normal saja gitu. Sama dengan orang lain gitu loh. Waktunya hari raya, waktunya butuh uang, ada dia. Waktunya butuh ini ada gitu. Saya kan, saya bilang begini, bahwa guru itu bukan buruh. Jadi jangan bertindak, jangan selalu mikir upah. Biar nggak seperti buruh, turun nanti derajatnya gitu. Kalau mikir otaknya jadi upah terus yang diinginkan, maka derajatnya menjadi turun, menjadi buruh. Tapi guru itu bukan buruh. Bahwa guru itu punya kemuliaan. Ya beda sih lah saya bilang. Beda jelas. Setidaknya ada harapan di hari kelak. Di akhirat pastilah. Kan orang kan. Tapi kan kalau bicara tentang guru kita, ternyata kan di lapangan tidak semua guru itu punya nasib yang sama.
dalam hal syairnya yang sama gitu. Ternyata katanya Pak Fir tadi berkah. Ini ternyata perilaku ketika proses pembelajaran, kedisiplinan itu berkorelasi dengan keberkahan itu ya, Pak. Gimana gimana? Ya, Artinya kan ya, gini, ya. yang terjadi di madrasah kan Ah, begini. Kepala itu katanya tidak bisa nekan guru untuk hmm, disiplin banget-banget ya. karena alasannya karena upah yang rendah, rupanya kecil. Tapi guru yang rupanya yang disiplin dengan gaji yang sedikit itu justru itu yang Nah, berkah. sering kali seperti itu. Saya bilang begini, lah kok Anda mau jadi guru madrasah sudah kalau hanya soal gaji. Oh, sudah tahu kok masuk ke madrasah itu pasti tidak besar gajinya. Hmm, Kalau Anda masuk, kok Anda maksa masuk gitu loh. iya. Kan sudah tahu kan. Iya. Oh, madrasah itu penghasilan, anggaplah sumber dananya hanya dari bos. Orang tua murid sudah sekarang nggak ada yang nyumbang. Bahkan pasti ada. Sebenarnya realitas ini bukan hanya di madrasah, di sekolah-sekolah swasta juga Sama, sama, seperti itu. sama, sama. Saya jadi Sama saja. teringat cerita teman. Jadi guru Alamin itu sudah dibesarkan lama, ngajar, kemudian berbisnis. Karena urusan bisnisnya ini hanya 2 kali tidak masuk. Dan ketahui sama Kiai. Sama Kiai dipanggil. Pilih bisnisnya apa jadi pendidikan, pendidik. Jadi kalau mau jadi bisnis sudah tidak usah. Tapi kalau mau menjadi pendidik, bisnisnya dilepas. Ini tidak masuk. Baru 2 kali. 2 kali. Ini Alamin ya. Alamin. Jadi Kiai bilang begitu. Sudah. Karena ya akhirnya beliau milih bisnis katanya. Milih bisnis. Ya, jadi keluar dari kan di Alamin kan ada kompleks guru-guru di sana itu sudah disediakan rumah, fasilitas dan sebagainya. Kalau istilahnya untuk hidup cukup itu sudah cukup sebenarnya. Jadi karena banyak kan masih. Tapi ada yang merasa tidak cukup. Ya itu. Karena keinginannya banyak. Mungkin begitu. Pengen beli mobil. Yang pertama kan biasa orang tuh asal mobil. Tapi lama-lama kan pengen yang baru. Tapi saya pernah ketemu Pak dengan teman guru itu sama memang alumninya kalau ngajar di madrasah itu tidak digaji. Jadi datang bawa strada ngajar dan rajin ini termasuk rajin. Bisnis cabai jamu. Keren loh. Sudah tidak dibayar, datang ke madrasah bawa mobil. Memang ada yang sering temui. Ada pebisnis ikan jadi guru, tapi justru sangat rajin orangnya. Karena bagi dia katanya bisnis Pak, tinggal nanti aja bisnisnya. Sekarang waktunya saya ngajar ya ngajar. Dia termasuk tergolong guru yang disiplin dalam hal mengajar. Tapi ya penghasilannya dari bisnisnya itu bisa 4-5 juta sehari. Tapi katanya waktunya ngajar. Jadi tinggalin aja bisnis itu. Lah yang begini-begini nih, yang mestinya menjadi inspirasi bagi ya saya pribadi gitu. Jadi tugasnya. Ya pedomannya gini aja, bahwa kita mengajar itu kan perbuatan baik untuk berbuat baik untuk mendidik anak-anak ini supaya menjadi orang. Ya nanti ke kita bekal kita untuk hidup di akhirat. Artinya duniawinya tidak akan tertinggal gitu aja lah. Jangan karena alasan ini kan ada sebagian guru yang beralasan bahwa dia tidak masuk itu karena honornya kecil. Dan saya sudah bilang tadi ulang itu. Oh sudah tahu sampai di madrasah atau di sekolah di swasta itu gajinya kecil. Kok sampean masuk? Tak bilang gini. Ya kepalanya juga mungkin perlu. Katanya memang ada fenomena, ada justru yang sering tidak rajin itu yang guru yang ASN kadang-kadang gitu loh. Atau yang guru yang sertifikasi malah yang kurang rajin. Yang rajin malah
yang di situ malah yang honor 300 itu gitu loh. Ini kan berkahnya menjadi berkurang. Menjadi berkahnya Iya, menjadi berkurang. saya pribadi itu punya keyakinan itu ya, Nah, bahwa kita ngajar sungguh-sungguh mempersiapkan, hmm, mengoreksi itu berkaitan dengan rezeki kita. Karena saya pernah terpengaruh. Saya dulu waktu jadi guru, koreksian anak-anak ya benar-benar saya koreksi. Kadang numpuk. hmm, Jadi sampai bisa kalau duduk tidak kelihatan lah itu karena banyaknya yang saya ajar. nah, Saya pernah dengar itu ya sakit hati awalnya. Siapa ini? Kok koreksiannya tinggi ini saya. Uh, rajin sekali katanya. Saya terpengaruh akhirnya saya kurangi aktivitas itu. nah. Nah, setelah di akhir semester saya itu dapat HR koreksian dan sebagainya itu. Saya mau rencananya mau traktir temen. Jadi kan dapat selamatan lah. Sampai di tempat makan enak-enak mau bayar. Uang yang saya terima itu tidak ada, hilang. Udah, habis itu saya sadar, Pak. Wah, nggak bisa, nggak bisa diulangi lagi nih loh. Ya Jadi itulah. tetap, jadi akhirnya saya nggak perlu berpengaruh ya, tetap Ya, harus kita tetap mengingat agar guru penuh dengan rasa tanggung hmm, jawab, walaupun mungkin bukan mungkin walaupun honornya tidak besar, tapi harus mengajar dengan sepenuh hati. hmm. Ya artinya kan jadwal kita itu biasanya jadwal yang dipasang jam 7. Ya sudah datanglah jam 7. Kalau pulang jam 12, ya pulanglah jam 12. Jangan datangnya jam setengah 8, masuklah jam 8, pulangnya jam 11. Artinya Betul. soal honor, soal upah, honor radio, jangan menjadi alasan. Ini kadung jadi guru. Hmm. Kadung jadi guru. Jadi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kerja kita itu pasti. Iya, Bukan insya Allah, pasti pasti. tidak akan menyia-nyiakan. Ya, karena Allah sudah janji akan membalas semua perbuatan baik. Dan kalau perbuatan baik kan kata 10 kali lipat. Justru kalau jelek hanya sama dengan. Kalau yang baik malah dilipat sampai 10 kali. Jadi Betul, itu betul. mengapa kehidupan guru saya lihat. Bisa kita lihat kan tiap hari kita ini kan bergaul dengan guru gitu. Enggak lah, enggak miskin-miskin banget gitu loh. Justru guru yang apa namanya kerap meninggalkan tugas karena satu urusan itu yang justru makin tidak cukup makin hari. Ya penghasilnya mungkin bertambah besar, tapi Hmm. semakin tidak cukup gitu. Iya, iya. Ini fakta sehari-hari yang harus kita cermati. Ya teman-teman guru harus cermati itu. Ya bahwa Anda merasa karena memang ada begini faktanya gitu ya. Ada kali mungkin entah kepala, entah yayasan yang kadang-kadang memang ya kan guru tahu. Ini madrasah dapat berapa bosnya gitu. Kok Hmm. cuma bayar segini? Ya artinya kita bicara walaupun kita bicara bahwa hidup guru berkah bukan berarti terus pendapatnya dikurangi. Artinya yayasan, pihak sekolah atau pihak madrasah harus tetap berusaha keras untuk meningkatkan ada sistem bayaran begini ada dua model pembayaran. Gimana, Pak? Ya kan ada yang gini. Wis sebulan pukul rata. Misalnya 200 sama. Ngajar 10, ngajar 5 sama. Terus ada yang ngitung jam masuk kan. Ya. Kalau tidak masuk, Saya banyak yang banyak tahu yang ini ya ya. kan sama-sama punya kelemahan kan. Hmm. Kalau yang dipukul rata, cara katanya gampang kan, enak bagi yang ngajarnya sedikit, pendapatan sama. Hmm. Iya, ya, Ya kan? di situ. Yang kedua, kalau menghitung jam masuk, nggak masuk dikurangi. Ini ada kelemahannya. Misalnya tak dalam guyonan, misalnya sampean gitu, musim-musim kampanye diundang calon. Hmm. Kalau saya datang ke madrasah, dapat 15.000 atau dapat 9.000. Maksimal mungkin dapat 15.000 sehari. Kalau saya hadir ke calon, minimal dapat 50.000 plus makan plus rokok gitu. Dan sampean merasa tidak berdosa. Karena saya tidak masuk berarti tidak terima bayaran. Dan saya tetap berdosa karena dia meninggalkan anak didik gitu loh. Kan begitu. Itu salah satu kelemahan. Kalau ada urusan yang hasilnya diperkirakan lebih dari yang didapat di madrasah. Atau pikir begini, dibayar seperti apapun tetap aja punya kelemahan. Yang mungkin kalau
lembaga pendidikan itu sudah mampu bayar, kan ada yang bilang begini, apa bikin sekolah bagus sehingga bisa dijual mahal, atau jual mahal dulu sehingga bisa bikin sekolah bagus? Hmm. Kalau Pak Fir pilih yang mana kalau Ah, ceritanya? ya mesti nggak mungkin Nah, kita bikin sekolah yang bagus supaya bisa dijual mahal. hmm. Ya untuk bagus ini kan butuh waktu. Ya pesantren yang sekarang besar itu kan nggak langsung besar. Gampang lah kalau di Madura misalnya Anokoya atau Banyuanyar atau apa itu kan semuanya ya pondok saya di Superbungur itu kan nggak langsung besar kayak sekarang. Mesti bertahap. Ada yang Bertahap. lebih bagus tuh, Yang gimana? murah berkualitas. Nah itu lagi. Itu yang dicari semua orang. Dicari semua orang. Jadi, Sebetulnya pihak sekolah atau pihak madrasah, lembaga pendidikan pada umumnya itu boleh kok minta sumbangan hmm. ke wali murid. Yang tidak boleh itu kalau dengan sumbangan itu lalu ada anak yang berhenti sekolah karena nggak mampu bayar, itu yang nggak boleh. Ya. Kalau memang ya nggak apa-apa lah, kalau kan di desa atau di mana itu kan kondisi ekonomi orang tua nggak sama. Nah bagi yang kalau di tempat saya yang biasanya kerja ke Bali, kalau di luar di Sumeneb itu kan punya yang kerja ke Jakarta, yang ke mana-mana tuh kan pulang-pulang bawa mobil dulunya mentereng, masa juga nggak bayar gitu. Misalnya beliau punya kepedulian nyumbang tiap bulan 500 misalnya, ya nggak apa-apa, boleh saja kok, Ya. nggak apa-apa. Itu kapan hari saya di daerah Gerboto. Hmm. Jadi yang usahanya sukses toko Hmm. membantu pembangunan Madrasahnya, madrasah. ya baguslah seperti itu. Jadi, tapi kita kadang menemukan juga Pak, teman-teman guru itu tergiur jadi penjaga Toko, toko dan meninggalkan profesinya sebagai guru. Terutama yang saya temukan itu di daerah kepulauan. ada ya, Ya. ya bukan ada banyak. Ada juga begini, ada juga Jadi, begini. Pergi ke Jakarta, jaga toko setahun, Pak. ya. Artinya semacam untuk bernafas saja. Ibaratnya orang nyelam ini itu napas sebentar gitu. Ntar balik lagi. Balik lagi. Dan hidup sejahtera lagi gitu. Artinya tetap sebagai guru dia tetap pengen kembali sebagai guru. Pokoknya cuma sebentar, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, habis itu balik lagi gitu. Ini tantangan itu, tantangan pengelola lembaga. Oh Kalau iya, sudah seperti iya, itu, iya, iya. terbengkalai betul itu madrasah Dan itu, itu sekolah. ya nggak banyak-banyak amat. Hmm. Kalau aku cuma guru kok gampang, mohon maaf ya. Cuma kalau guru banyak penggantinya, gampang penggantinya. Yang sekarang justru terjadi itu banyak murid pamit ke madrasah atau ke sekolah, pamit tidak masuk, bukan sehari, pamit 3 bulan. Tidak masuk gitu. Ya walaupun pamit kalau 3 bulan gitu loh. Ada yang seperti itu karena pingin ke Jakarta jaga toko gitu kan. Tantangannya sekarang di daerah-daerah uh, daerah Madura Timur khususnya itu kan tantangan toko itu gitu Ya. loh. Jadi saya jadi teringat sama salah satu guru saya. Banyak yang sering kita bicarakan, sebut-sebut dalam Asmaul Husna. Hmm. Itu ada yang jarang dibahas. Dan itu miliknya guru. Hmm. Apa itu? Yaitu sabar. Sabar. Bersabar, Ya. bersabar. Jadi kayaknya guru kita yang berkah itu Yang sabar. sabar. Sabar dalam menjalankan tugas, sabar menerima cobaan, sabar menerima upah, gitu ya. Sepertinya begitu, Pak. Ternyata begini, misalnya dilihat, saya kan sering jalan ke rumah-rumah guru itu. Nah, rumahnya juga normal, bahkan tergolong bagus. Mohon maaf ya, bukan perumahan, ya rumah. Rumah-rumah itu ya bagus lah, kategori bagus. Ya anak-anaknya pakaiannya ya normal sama kayak tetangga-tetangganya lah. Nggak jelek-jelek amat. Lah, cuma kalau begini, kalau pikirannya menjadi miskin, dia terus pengen beli mobil, terus dipikirkan terus ya nggak akan pernah hidup tenang. Jadi justru guru itu ada teman guru yang sempat bekerja ke Bali waktu itu pulang. Kenapa? Nggak kerasan. Kenapa tanya? Ya
karena merasa hidupnya kok ya saya sepanjang hidup kok ngejar duit terus gitu. Dan tidak pernah puas gitu loh. Artinya sehari dapat 5 juta, dapat berapa 2 juta, kurang terus gitu. Begitu di rumah saya ngajar di madrasah, sebulan dapat 400 200 sudah senang gitu. Nah justru yang dapat 2 juta malah kita nggak seneng, nggak bersyukur. Karena masih pengen 4 juta, dapat 4 juta pengen 8 juta, pengen 10 juta gitu. Begitu pulang jadi guru, ngajar lagi, hidupnya tenang. Tiap hari gurau anak-anak, nemenin anak baca buku dan sebagainya, dapat 300 400 ribu sudah senang luar biasa gitu loh. Iya. Dan kebutuhan memang nggak terlalu banyak. Iya, kalau di Karena desa ya memang banyak tersedia oleh alam lagi, Pak. lah iya, keinginan juga nggak banyak. Nah, yang membuat kembali ke syair tadi itu, yang membuat kita itu menderita karena faktor keinginan yang tidak akan pernah habis. Bukan kebutuhan, ya keinginan. Jadi guru kita ini akan berkah kalau Sabar, sabar menyelesaikan tugas tugas, sesuai tuntunan. standar mengajar lah, Ya, gitu ya. standar mengajar, sabar menerima upah berapapun, dan yakini bahwa upah ini pasti oleh Allah dilengkapi sesuai kebutuhan. Ya, saya jadi teringat dengan apa yang pernah disampaikan teman saya, Pak. Jadi guru itu dapat 2 katanya. Satu oleh sanguna odi, ben oleh sanguna pagi. Katanya bahasanya begitu. Jadi di dunia bekal hidup dan bekal mati. Ya, begitu. Oke. Insya Allah itu jadi mungkin pedoman untuk teman-teman guru. Ingat bahwa mengajar itu untuk bekal hidup dan untuk bekal mati. Dua-duanya dapat. Dan guru insya Allah adalah penghuni surga semuanya. Amin, amin. Semangat teman-teman guru. Insya Allah kalau kita sabar menerima apa yang kita dapatkan, insya Allah rezeki kita itu akan barokah. Memang tantangan, godaan itu besar gitu. Kita akan diuji dengan berbagai macam persoalan. Ya, jadi guru harus tetap ya intinya sabar gitu ya. Ya. Mungkin diskusi kita, ngobrol kita cukup ya Pak Fir? Cukup dulu. Baik, sampai ketemu di kesempatan yang lain, teman-teman. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.